Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Rizky Setiawan dengan NIM 2001530074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan tiga buah jaringan. Di sini ada network 1, network 3, dan network 4 untuk dihubungkan menggunakan dua buah router, yaitu ada router 1 dan router 2. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Untuk menghubungkannya, pertama-tama kita akan membangun jaringan network 1 terlebih dahulu. Kita akan menentukan IP-nya menggunakan DHCP. Untuk itu, pertama-tama kita akan masuk ke router 1, terus masuk ke menu config, dan kita akan masuk ke menu fast ethernet 0.0, 0/0, karena di sini untuk network 1 menghubungkan ke routernya menggunakan port 0/0. Nah, di sini kita akan menentukan default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. karena di sini network 1 yaitu punya IP 192.168.1.0, maka di sini router akan kita kasih IP yaitu 1.1. Setelah itu kita akan on-kan dan kita akan mendapatkan subnet max-nya. Setelah router telah kita atur IP atau default gateway-nya, setelah itu kita akan masuk ke server. Kita akan menentukan IP pada server, yaitu kita akan masuk ke server, desktop, dan IP configuration. Setelah itu kita akan memasukkan IP untuk server, yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini server mempunyai IP 2. Untuk default gateway-nya kayak tadi yang telah kita masukkan, yaitu 192.168.1.1. Nah, jika kita sudah menentukan IP pada server, setelah itu kita akan masuk ke service dan kita akan masuk ke menu DHCP. Nah, di sini kita akan memasukkan kembali yaitu default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Untuk start IP address-nya kita akan memulai dari 3. Dikarenakan IP 1 sudah digunakan oleh router dan IP 2 sudah digunakan oleh server, maka start IP-nya kita akan 3. Gunakan 3. Nah, di sini maksimum numbernya kita jadikan 10 saja. Terus service-nya jangan lupa kita on-kan. Setelah itu kita akan save. Jika sudah save, maka tinggal kita atur untuk PC 0, kita akan ubah IP-nya menjadi IP DHCP. Kita akan masuk ke desktop, terus kita akan menggunakan DHCP. Nah, di sini DHCP-nya sudah sukses kita request dan sudah keluar juga IP-nya secara otomatis, yaitu 192.168.1.3, dan default gateway-nya juga sudah benar. Jika sudah, maka kita akan berlanjut ke PC 1 dan kita akan atur IP config-nya menjadi DHCP juga. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pindah ke PC 2 dan kita atur IP-nya menggunakan DHCP juga. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, dengan begini network 1 telah selesai kita atur IP-nya secara DHCP. Untuk lebih jelasnya, untuk mengeceknya kita bisa atur ping di PC 0 ke router 1. Nah, di sini sudah sukses, maka bisa dipastikan bahwa network 1 telah selesai kita bangun. Nah, jika network 1 telah selesai kita bangun, selanjutnya kita akan membangun network 3 menggunakan IP DHCP juga. Nah, sebelumnya kita akan lihat di network 3 ini yang menghubungkan router. Jadi network 3 ini masuk ke fast ethernet 1/0 ke router. Berarti kita akan masuk ke router 2, terus ke config, dan kita akan masuk ke fast ethernet 1/0. Dan untuk memasukkan IP-nya kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini network 3 yaitu IP-nya 192.168.3.10. Nah, karena di sini router, kita akan menggunakan IP 1. Setelah itu kita akan on-kan dan subnet max-nya juga sudah berhasil didapatkan. Setelah itu, jika sudah, kita akan masuk ke menu server. Nah, di menu server kita akan tentukan IP-nya juga seperti tadi, yaitu IP pada server untuk network 2 yaitu 192.168.3.2 untuk IP servernya. Setelah itu subnet max-nya sudah otomatis dan default gateway-nya seperti yang tadi kita isi di router, yaitu 192.168.3.1. Nah, jika IP pada server sudah kita tentukan, selanjutnya kita akan masuk ke menu service, ke menu DHCP, dan kita akan mengatur DHCP-nya
terlebih dahulu, yaitu default gateway-nya 192.168.13.1. Dan untuk start IP-nya seperti biasa kita mulai dari 3 karena IP pertama dan IP kedua sudah digunakan oleh router dan server. Setelah itu maksimum number of usernya kita jadikan 10 saja, terus kita servisnya on kan, setelah itu baru kita save. Nah jika sudah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan IP menggunakan DHCP, menentukan IP PC menggunakan DHCP, yaitu kita masuk ke PC 3, kita ke desktop dan kita nyalakan DHCP-nya. Nah, di sini sudah kita lihat DHCP sukses didapatkan dan IP juga sukses didapatkan. Setelah itu kita pindah ke PC 4, kita masuk ke desktop, IP config dan kita ubah jadi DHCP juga. Nah, jika sudah kita pindah ke PC 5 lagi, ke IP config dan kita nyalakan DHCP-nya. Nah, ini sudah kita dapatkan semua. Nah, jika demikian, maka network 3 sudah selesai kita bangun. Untuk mengetesnya kita bisa menggunakan ping ke PC 3 dan ke router 2. Nah, hasilnya sudah successful. Berarti sudah kita pastikan bahwa network 3 sudah selesai kita bangun untuk IP-nya secara DHCP. Selanjutnya kita akan membangun untuk network 4. Sama seperti tadi, kita lihat dulu pertama-tama. Di sini network 4 yang menghubungkan ke router yaitu melalui port Fast Ethernet 0/0. Maka kita akan masuk ke router 2, config, dan kita masuk ke Fast Ethernet 0/0. Nah, untuk network 4 sendiri memiliki IP yaitu 192.168.4.0. Nah, untuk router kita akan menjadikan IP-nya 4.1. Setelah itu kita on-kan dan subnet max-nya juga sudah didapatkan. Nah, jika router sudah kita atur, selanjutnya kita kembali ke server. Terus kita atur IP pada server yaitu 192.168.4.2 untuk IP servernya dan subnet max-nya juga sudah. Terus default gateway-nya sama seperti yang tadi kita masukkan pada router yaitu 192.168.4.1. Nah, jika sudah maka IP pada server network keempat sudah kita atur. Selanjutnya kita akan masuk ke service, kita akan atur DHCP-nya lagi yaitu default gateway-nya seperti tadi 192.168.4.1 dan start IP-nya sama seperti tadi juga kita atur mulai dari 3 dan maksimum numbernya kita atur jadi 10 juga. Terus kita on-kan dan jangan lupa kita save. Nah, jika sudah kita akan menentukan IP pada PC 6, kita ubah IP-nya menjadi DHCP dan berhasil. Untuk PC 7 kita juga lakukan hal yang sama, kita ubah IP-nya jadi DHCP dan ini juga berhasil. Dan kita ke PC 8, kita atur IP-nya menggunakan DHCP dan akhirnya berhasil. Nah, dengan demikian network 4 juga sudah selesai kita bangun. Untuk mengetesnya kita bisa melakukan ping di PC 7 ke router 2. Kita lihat hasilnya successful. Nah, maka dengan demikian network 4 juga sudah selesai kita bangun IP-nya menggunakan DHCP. Nah, dengan begitu maka network 1, network 3, dan network 4 sudah memiliki IP semua secara DHCP. Tinggal kita hubungkan saja antara network 1, network 3, dan network 4. Namun sebelum itu kita akan mengatur network 5 terlebih dahulu. Nah, di sini network 5 itu berisi antara menghubungkan router 1 ke router 2. Nah, jadi jika menurut soal yang sudah ditentukan di network 5 ini pada router 1 itu memiliki IP 192.168.5.1, maka tinggal kita atur saja IP-nya untuk router pertama, router 1. Nah, yaitu IP-nya 192.168.5.1. Setelah itu tinggal kita on-kan. Jika sudah, kita akan mengatur IP pada router 2 yaitu seperti yang sudah dijelaskan di soal yaitu 192.168.5.2. Jika sudah kita on-kan, nah maka dengan demikian network 5 pun juga sudah berhasil kita bangun IP-nya. Nah, jika sudah maka tinggal kita bagaimana cara menghubungkan network 1, network 3, dan network 4. Kita akan melakukan routing. Nah, untuk melakukan routing ibaratkan seperti ini. Bagaimana caranya network 3 dan network 4 mengenal network 1? Caranya adalah network 3 dan network 4 harus didaftarkan di router 1. Setelah itu baru nanti mereka bisa mengenal network 1. Nah, untuk caranya pertama-tama kita akan daftarkan dulu network 3 ke network 4.
network 3 dan network 4 ke router 1. Kita masuk ke router 1, terus kita masuk ke menu statik. Nah, di sini pertama-tama kita akan daftarkan network IP network 3 terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.0. Ini untuk IP network 3. Setelah itu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk next hop sendiri ini adalah jalur. Jadi, bagaimana cara network 3 ini mengenal network 1? Yaitu network 3 itu harus mendaftarkan dirinya sendiri ke router 1. Nah, untuk mendaftarkan diri network 3 sendiri ke router 1, maka network 3 harus melakukan perjalanan melalui router 2, baru setelah itu dari router 2 baru setelah itu nyampai ke router 1. Nah, maka bisa dipastikan di sini bahwa jalurnya yaitu network 3, router 2 dan router 1. Maka di sini untuk next hop-nya, karena network 3 ini melewati router 2, maka untuk jalurnya sendiri, atau bisa kita lihat di sini, maka untuk jalurnya sendiri kita akan masukkan next hop-nya yaitu IP dari router 2. Nah, untuk itu kita ulangi lagi tadi 192.168.3.0, subnet max-nya 255.255.255.0. terus next hop-nya karena dia melewati router 2, maka next hop-nya adalah router 2, IP dari router 2 yaitu IP-nya 192.168.5.2. Nah, jika sudah kita masukkan IP-nya, setelah itu kita akan add. Nah, di sini network 3 ini sudah terdaftar di router pertama, maka bisa dipastikan network 3 ini sudah mengenal network 1. Nah, terus kita akan menambahkan atau mendaftarkan network 4 ke router pertama dengan cara kita memasukkan IP pada network 4 dan kita akan mendaftarkannya seperti tadi, dan setelah itu kita akan add. Nah, jika sudah, maka sudah bisa dipastikan bahwa network 3 dan network 4 ini sudah mengenal network 1. Namun, network 1 di sini belum mengenal network 3 dan network 4. Bagaimana caranya network 1 ini bisa mengenal network 3 dan network 4? Sama seperti tadi. Caranya kita akan memasukkan atau mendaftarkan network 1 di dalam router 2. Kita akan coba langsung saja mendaftarkannya. Kita masuk ke router 2, ke menu statik, dan kita akan mendaftarkan IP dari network 1. IP-nya yaitu 192.168.1.0. Setelah itu subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Untuk next hop-nya sendiri sama seperti tadi. Untuk mengenalkan network 1 ini ke network 3 dan network 4, maka network 1 ini harus mendaftarkan dirinya ke router 2. Nah, untuk mendaftarkan dirinya itu harus lewat mana? Maka network 1 ini harus melewati router 1. Maka di sini bisa dipastikan bahwa next hop-nya adalah router 1. Nah, IP dari router 1 tadi berapa? Yaitu 192.168.5.1. Nah, jika sudah, tinggal kita add. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa network 1 itu sudah terdaftar di router 2. Nah, jika tadi routing sudah kita lalui dan sudah kita lakukan, maka sudah bisa dipastikan bahwa network 1, network 3, dan network 4 itu sudah terhubung menggunakan 2 buah router, dan mereka bertiga pun sudah saling mengenal. Untuk memastikannya bisa kita ping. Misal kita ping dari PC 0 ke PC 5 dari network 3. Hasilnya failed, kita pencet 2 kali dan hasilnya successful. Setelah itu kita akan mengetes lagi dari PC 1 network 1, kita akan sambungkan ke PC 6 network 4. Kita pencet 2 kali lagi dan hasilnya successful. Nah, dengan demikian network 1, network 3, dan network 4 sudah berhasil kita hubungkan menggunakan 2 buah router, dan sudah kita tes juga dengan menggunakan ping bahwa mereka semua juga sudah saling terhubung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, mungkin bisa dikoreksi. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.